Pada 1 Maret 1945, Jepang telah meresmikan terbentuknya BPUPKI yang dipimpin oleh Rajiman Widyadiningrat dan memiliki 62 orang anggota. Dalam BPUPKI terjadi sidang 1 yaitu pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di Gedung Juangsang-in. Dalam sidang tersebut membahas mengenai dasar negara Indonesia. Sidang tanggal 29 Mei diawali dengan perdebatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air, mari kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul dalam sidang kali ini. Indonesia akan segera menghadapi babak baru yang akan merubah nasib bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Merdeka! Merdeka! Maka dalam kesempatan ini kita akan menentukan dasar negara yang tepat untuk bangsa kita yang tercinta ini. Saya selaku Ketua BPUPKI menyatakan membuka rapat penetapan dasar negara ini dengan resmi. Saudara-saudara sekalian, kita memang punya tujuan yang sama, namun jika Anda hanya berbicara di dalam kelompok itu saja, hanya percuma. Sampaikanlah usulan kalian di depan forum. Saya memiliki usulan. Indonesia merupakan negara kaya akan tradisi dan budaya. Jadi saya harap mempunyai dasar negara yang mampu mewakili keberagaman yang ada di Indonesia. Saya setuju. Memang seharusnya Indonesia memiliki ideologi yang mampu mempersatukan seluruh Indonesia. Saudara-saudara, saya telah mendengarkan beberapa usulan saudara sekalian. Saya telah menyimpulkan apa dasar yang cocok untuk negara tercinta kita. Dalam sidang hari ini, saya akan mengajukan usulan mengenai dasar negara yang berbentuk tulisan maupun dalam bentuk tulisan. Berikut rumusan secara lisan. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. 5. Peri kesejahteraan rakyat. Secara tertulis. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya akui, pendapat Bung sangat luar biasa. Tapi Bung, harus ingat, Indonesia memiliki mayoritas penduduk beragama Islam. Jadi, dasar negara kita harus berdasarkan Islam. Betul, Bu. Seharusnya Islam lebih diutamakan dalam negara ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa Tuhan tidak mendengarkan pernyataan dari Tuhan Nabi Salim? Kita membutuhkan dasar negara yang menyeluruh, bukan kelompok Anda saja. Keadaan rapat pun menjadi kacau dan semuanya mendebatkan pendapatnya sendiri. Tidak, saya tidak setuju. Benar. Benar. Tidak bisa begitu. Saya sependapat dengan saudara Muhammad Yamin. Ide saudara sudah baik karena mengandung unsur ketuhanan yang sesungguhnya, telah mewakili keadaan Indonesia yang beragam agama. Sidang pun dihentikan dan masih belum mendapatkan dasar negara yang sesuai, sehingga sidang dilanjutkan pada 31 Mei 1945. Saudara sebangsa dan setanah air, kita telah mengadakan rapat, namun belum juga mendapatkan titik terang usulan yang tepat. Hari ini kita berkumpul lagi untuk membahas hal yang sama, yaitu dasar negara. Saudara Notulen, silakan jelaskan kembali hasil rapat hari ini. Pada rapat sebelumnya telah mendapat satu usulan, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3. Rasa
Pada dasarnya agama hanya tertuju pada satu Tuhan yang sama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Jadi untuk apa kita memperdebatkannya? Masih banyak hal lain yang lebih penting yang harus dipikirkan. Seluruh anggota sidang bertepuk tangan dan mengatakan merdeka. Namun Abdul Qahar tetap tidak setuju dan menginginkan Indonesia menjadi negara Islam. Kemudian Muhammad Hatta hadir sebagai penengah. Tapi Bu, saya meyakini bahwa Indonesia tidak bisa disamaratakan seperti itu. Indonesia adalah negara Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau seperti itu, kenapa Bung tidak membuat rapat dalam forum sendiri dengan anggota Bung? Kami di sini rapat berdasarkan musyawarah. Apabila Bung tidak bisa menahan ego kelompok Bung, silakan untuk keluar sebelah sana. Saudara sekalian, Anda telah mendengar pernyataan dari Muhammad Hatta. Tidak ada gunanya kita melanjutkan rapat ini dengan itu. Adakah yang memiliki usulan lagi? Saudara-saudara, saya ingin menyampaikan ide untuk dasar negara kita. Berikut asal dari saya. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan sosial. Sebenarnya saya tidak ingin menyinggung hal ini, namun usulan dari Gus Ekomo tidak menyatakan tentang adanya ketuhanan, padahal itu bagian penting sehingga harus disertakan. Sidang pun berlanjut pada tanggal 1 Juni 1945. Keadaan ruang penuh dengan perdebatan dasar negara. Ir Soekarno pun mengambil alih ruangan dan menyampaikan pidato kecilnya. Terima kasih saudara-saudaraku sekalian, kita telah berkumpul di ruang ini selama 3 hari hanya untuk membahas dasar negara. Kita masih belum mampu menghasilkan dasar negara yang baik dan cocok untuk negara kita yang tercinta ini. Setiap kelompok rapat masih saja egois dan lebih mementingkan kepentingan golongannya dibanding kepentingan umum. Kita tidak bisa seperti ini. Untuk diizinkan saya untuk menyampaikan usulan saya tentang dasar negara yang akan saya bacakan berikut ini. Kita telah berjuang melawan penjajahan. Kita telah bersatu untuk memperjuangkan tanah air cinta. Maka haruslah kita tanamkan rasa persatuan pada diri generasi kita. Hal ini merupakan alasan butir pertama, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia. Kemudian bangsa ini merupakan bangsa yang baru lahir, maka haruslah kita menjalin hubungan baik dengan negara lain atau lebih baik dulu merdeka untuk menjalin hubungan dibanding sosial, ekonomi, dan politik. Hal ini merupakan dasar dari butir kedua, yaitu 2. Internasionalisme. Budaya dalam negara kita adalah merembukan sesuatu masalah secara bersama demi menciptakan jalan keluar. Hal ini menjadi alasan butir ketiga, yaitu mufakat. Kita tahu bahwa bangsa kita telah dijajah, maka seluruh lapisan masyarakat bangsa kita harus merasakan apa yang kita katakan dengan merdeka. Hal ini menjadi alasan butir keempat, yaitu kesejahteraan sosial. Yang terakhir, untuk merangkum kita semua beragama bukan, maka kita harus memiliki pedoman, yaitu Tuhan, namun bukan Tuhan dalam agama Islam saja, melainkan mengucap seluruh agama yang ada di Indonesia, yaitu 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Demikian usulan dasar negara dari saya, semoga dapat mewakilkan pendapat saudara-saudara sekalian. Merdeka! 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 Sidang kedua BPUPKI tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Dalam sidang ini terdapat penambahan anggota sejumlah 6 orang. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat panitia dan anggota Dr. Susumbi Oksaka yang berbahagia. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita semua dapat hadir di sini tanpa halangan sesuatu apapun. Saya selaku ketua mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Tuhan-Tuhan sekalian. Dengan sambutan pembukaan saya ini, saya umumkan bahwa sidang BPUPKI yang kedua ini resmi dibuka. Sekian sambutan yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah dan kurang dari tutur kata saya, mohon
Tuan Ketua, saya di sini akan menyampaikan usulan-usulan yang telah saya terima selaku Ketua Panitia Kecil yang telah dibuat pada sidang PBU PKI. Yang pertama, usul-usulan yang dapat saya terima adalah 1. Usulan mengenai dasar negara. 2. Mengenai unifikasi atau federasi. 3. Tentang keuangan. 4. Tentang agama dan negara. 5. Tentang pembelaan negara. 6. Tentang warga negara. 7. Tentang bentuk negara dan kepala negara. 8. Tentang daerah, dan 9 adalah meminta negara sekelas lekasnya. Paduka Tuan Ketua, saya juga akan mengumumkan bahwa adanya tambahan anggota baru, yaitu Abdul Fatah Hasan Asikin Negara Suryo. Saya mohon dari tuan-tuan anggota sekalian, oleh karena kita menghadapi saat yang suci, baiklah kita mengheningkan cipta supaya jagalah hati kita dipenuhi oleh sesuatu hal yang tidak suci, tetapi dengan segala keikhlasan menghadapi keputusan bentuk negara yang akan didirikan. Dengan hati murni yang tidak berpengaruh oleh sesuatu maksud yang tidak suci, oleh karena itu saya mohon kepada paduka tuan-tuan sekalian, sukalah tuan-tuan berdiri di hadapan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha untuk meminta doa. Usul itu kita turuti. Saya minta marilah kita mengheningkan cipta supaya mendapat pikiran yang suci dan murni dalam memilih. Bagi anggota yang muslim, mari kita membaca Al-Fatihah untuk memulai persidangan PBU PKI yang kedua ini. Sedangkan yang non-muslim berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Setelah berdoa selesai, Dr. Rajiman kembali memulai rapatnya. Mari kita mulai pemungutan suara dengan cara voting. Mengapa harus dengan cara voting? Mengapa tidak musyawarah mufakat saja? Karena dengan voting kita bisa memutuskan masalah dengan adil. Kita juga dapat menghemat waktu karena kita tidak mengeluarkan kata yang tidak penting. Marilah teman-teman kita lakukan voting untuk menentukan bentuk negara. Sesudah itu dilakukan pemungutan suara. Tuan Ketua, kami sudah mengetahui bahwa ada 64 stand. Yang memilih Republik ada 55 stand. Kerajaan 6, lain-lain 2, dan berlaku 1. Saya mengucapkan terima kasih atas pekerjaan komisi. Anggota sekalian sudah mendengar bahwa telah dipilih oleh sidang Prokuris Susumi Osaka yang kedua kali ini, yang melahirkan 54 stim ialah yang 55 republik, 6 kerajaan, 1 belangko, dan 2 lain-lain. Jadi semuanya ada 64, sudah ada ketetapan dalam waktu ini. Nanti kita membuat pelaporan yang sejelas-jelasnya. Jadi putusan panitia itu republik. Sudah terang republik yang dipilih dengan suara terbanyak. Sekarang saya minta beristirahat. Jadi kesimpulan sidang kita kali ini adalah bentuk negara Indonesia adalah republik dan wilayah Indonesia yakni seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Selanjutnya saya persilahkan kepada perwakilan dari panitia perancang undang-undang untuk melaporkan hasil sidangnya. Selanjutnya, BPUPKI membentuk panitia perancang undang-undang, panitia kecil, dan penghalus bahasa. Dengan suara buat dari anggota-anggota lain, kami menyetujui secara bulat itu pembukaan UUD tersebut. Di sini, kami sebagai panitia kecil akan menyempurnakan kembali rancangan undang-undang tersebut. Selaku ketua panitia, saya melaporkan hasil kerja dari panitia yang terdiri: 1. Pernyataan Indonesia Merdeka. 2. Pembukaan UUD. 3. Batang tubuh UUD. Rumusan yang telah diserahkan tersebut telah dikenal sebagai UUD 1945. Naskah undang-undang akhirnya diterima dengan bulat pada sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945.